kalau orang Jawa artinya kita sudah bisa ngeruat atau murwa kala. Murwa, purwa dari kata pertama atau kawitan, kala adalah penyakit. Artinya kita bisa membuang awal penyakit yang ada di dalam diri kita masing-masing. Patrap Raja Kalacakra. Kemarin kan juga patrap gitu, dan ada perangkat gamelan dan sebagainya. Komplit. Kenapa Pak Darno ketika patrap Raja Kalacakra itu harus menggunakan dengan gamelan? Ya, sebelumnya kebetulan selamat malam untuk tim Surya Alam dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dan salam rahayu, rahayu, rahayu segitu mati. Ini pertanyaan tadi bahwa kenapa dan tadi malam sudah melakukan patrap Raja Kalacakra dan kenapa harus memakai gamelan. Sebenarnya kalau apakah itu suatu kewajiban memakai gamelan, apakah itu tidak harus pakai gamelan pun bisa. Sebenarnya patrap itu adalah menempatkan atau kita itu memahami tentang apa yang disebabkan dan apa yang telah menjadi sumber dari hidup pada diri kita. Maka di Raja Kalacakra yang kemarin tadi malam sudah dipatrapkan. Di samping pengakuan diri bahwa kita hidup itu sebenarnya bukan terus tiba-tiba hidup, tapi di dalam hidup itu adalah ibarat mesin itu banyak komponen ternyata yang membuat sumber kehidupan manusia itu. Maka di dalam Raja Kalacakra diterangkan bahwa sebenarnya hidup itu juga terdiri dari tangan, terdiri dari kaki, terdiri dari usus, terdiri dari jantung, dari perut, dari mata, dari kuping, dari telinga, dari hidung. Sebenarnya hanya untuk memahamkan kita sebagai manusia. Yang namanya hidup itu bukan wujud bleger ini, wujud utuh. Tapi dari satu keutuhan itu adalah ada beberapa sumber-sumber kehidupan yang harus kita pahami. Nah, dengan patrap Raja Kalacakra itulah dengan sendirinya kita itu gampang atau mudah untuk memahami pada apa yang ada di dalam diri kita. Dan kalau diringkas keseluruhan, maka dengan hidup seperti ini, kalaupun untuk kita itu bisa, terus lalu kita itu sombong, apa tuh sebenarnya yang harus kita sombongkan? Gitu. Kalaupun untuk kita itu pintar, sebenarnya apa toh yang harus kita sombongkan dengan kepintaran kita? Nah, itulah fungsi dari patrap Raja Kalacakra. Terus manfaat dari patrap Raja Kalacakra karena kita sudah memahami unsur-unsur yang di dalam tubuh kita atau dalam diri kita. Paling tidak kita itu bisa menjaga keselamatan dari organ-organ yang ada pada diri kita, dan paling tidak kita juga bisa menjaga juga menyelamatkan dari organ-organ tubuh yang ada pada diri kita. Contohnya gimana? Contohnya di saat kita itu lupa dan kita itu enggak menyadari bahwa yang dinamakan hidup itu dari berbagai unsur organ yang ada pada diri kita. Saya contohi satu saja,
saya sendiri seperti ini. Iya. Saya sendiri tahu manfaat dari tangan atau dari jari-jari ini di saat saya kena luka ini. Iya. Tapi kalau saya nggak kena luka ini, mungkin saya itu nggak pernah memperhatikan jari saya yang kanan. Padahal di antara jari kanan dan kiri ini 10, cuman satu yang kena. Semuanya Tapi merasakan sakit. nah, pekerjaan jari 10 ini sudah ada yang ganjil. Seperti apa? Contohnya memegang. Di saat jari ini tidak kena luka, memegang itu enak. Tapi dengan enaknya memegang, kita tuh kadang-kadang lupa. Ternyata dengan jari yang utuh 5 ini, kita mau memegang, mau mengerjakan apa-apa itu enak. Tapi setelah ada satu saja yang sakit, yang padahal ini masih sampat, tapi rasanya dengan adanya jari yang masih 4 ini untuk memegang sesuatu, itu terhalang yang satu sakit. Nah itulah buktinya. Maka dalam Patra Praja Kala Cokro, kita tuh supaya tahu bahwa sebenarnya di dalam tubuh manusia ada beberapa organ yang sebenarnya saling berkesinambungan, yang sebenarnya saling membantu dan saling membutuhkan. Maka dengan Patra Praja Kala Cokro akhirnya kita itu menjaga, melindungi dari apa yang jadi sumber hidup dalam tubuh manusia itu supaya kita itu lebih hati-hati, lebih waspada. Di saat kita mampu itu tidak sombong dengan kemampuan kita, di saat kita pintar tidak sombong dengan kepintaran kita. Di saat kita diberi wajah yang tampan, diberi wajah yang jelek katakan, yang jelek pun tidak akan merendahkan diri, yang tampan pun tidak akan menyombongkan diri. Itu Keistimewaannya apa Pak ketika melakukan Patra Praja Kala Cokro harus diiringi dengan alunan gamelan Jawa. Gini Mas Indra, sebentar tak. Ini kita ibaratkan kita itu mempunyai sepeda motor atau mesin diesel. Kalau kita itu rajin merawatnya, di saat sepeda motor dipergunakan atau mesin diesel dipergunakan, kemungkinan kecil toh kendala itu. Dalam arti kendala itu kerusakan atau bobrok dan lain sebagainya. Tapi kalau itu kalau kita tuh seenaknya memakai, apalagi kita tuh mempunyai kebutuhan yang sangat penting, mau berjalan kemana, karena kita tidak open dalam bahasa Jawa, atau kita tidak pernah memperhatikan dari komponen sepeda motor itu tadi. Setelah kita naiki, belum sampai di tempat, terus di tengah perjalanan terus rusak, gimana? Yang salah sepeda motornya apa salah kita karena kita tidak memerawatnya? Salah orangnya. Nah, karena orangnya. Lah, kenapa di saat Patra Praja Kala Cokro memakai gamelan dan lain sebagainya? Sebenarnya gamelan itu adalah simbol filosofi hidup. Kalau kita melihat pada diri kita langsung, mungkin kita juga sulit untuk menganalisa. Maka dengan Patra Praja Kala Cokro kita menganalisa dari berbagai macam gamelan itu loh. Karena dari gamelan itu beda-beda namanya, beda-beda bentuknya. Tapi kalau sudah ditabuh seirama dan kita tahu posisi dan kita tahu tugas masing-masing, yang terdengar di situ semuanya hanyalah merdu dan enak. Gitu. Walaupun merdu dan enak, tapi karena di puncak dari gamelan itu ada namanya gong ageng. Di saat kita itu melantunkan atau kita itu menabuh gamelan itu dengan enak, dengan merdu dan lain sebagainya, tapi dikala kita itu sudah terdengar pukulan gong yang besar, yang gur, mau tidak mau semua penabuh itu agak merendahkan nada itu sebentar. Artinya
kita yang mengatasnamakan pegawai, kita yang mengatasnamakan kepala keluarga, kita yang mengatasnamakan pejabat, kita yang mengatasnamakan pekerjaan dan lain sebagainya. Di saat kita itu bisa merasakan dan kita mau memahami tentang diri kita, karena kita itu bukan robot, maka di saat ada waktu-waktu tertentu yang kita itu harus landa, yang waktu-waktu tertentu yang kita harus untuk mendekatkan diri, atau kita itu ingat pada Tuhan yang Maha Esa, maka alangkah baiknya kalau kita itu berhenti sejenak untuk merenungi dan bahasa kerennya calling down lah sedikit, supaya apa? Ya supaya kita itu tidak terlalu memaksakan diri dan tidak terlalu memaksakan kehendak. Maka di situ dinamakan gamelan. Gamelan artinya, ya ini versi saya. Ya. Ga artinya juga agama atau kepercayaan. Melan artinya lantunan rasa, lantunan hati. Dengan kita bisa berpegang teguh pada agama atau ageman atau kepercayaan, dan kita bisa menyelaraskan diri, yaitulah kita bisa menemukan diri sejati dan Gusti yang sejati. Itu. Maka kalau ini sudah dipadukan, kita satu memahami tentang organ tubuh dan kita bisa menempatkan masing-masing dan kita bisa memperkerjakan fungsi masing-masing. Dan di situ dengan alunan lirih, dengan alunan yang, kalau saya ya, dengan alunan iringan Patra Praja Kala Cakra adalah memakai gending namanya dendo. Ya, ada yang mengatakan bahwa itu jangan kelor. Tanpa disadari atau kita sadari, dengan bacaan-bacaan yang kemarin dibacakan dan mendengarkan alunan nada seperti itu dan kita mengikuti irama itu, dengan sendirinya jangankan organ tubuh yang besar-besar ini, bahkan sampai bulu kuduk atau orang Jawa bilang ulu cumbu itu berdiri semua kok. Nah, dengan berdirinya bulu kuduk atau ulu cumbu itu, atau ulu, bahasa yang lebih mudah dipahami, maka dari situ saya yakin apa yang menjadi sukerto atau sengkolo di dalam tubuh masing-masing orang yang melakukan Patra Praja Kala Cakra, saya yakin dan saya percaya artinya kita bisa mengobati sakit yang ada di dalam diri kita masing-masing. Satu. Yang kedua, karena di Raja Kala Cakra sebenarnya kita juga mensinergikan antara kita dalam arti keseluruhan dengan bumi yang sebenarnya juga dari keseluruhan. Antara menyatunya diri sejati dan bumi sejati, maka dengan bahasa kerennya, ya itulah kita artinya bisa memasukkan gravitasi atau energi bumi yang positif pada diri kita, dan energi positif dari diri kita atau dari tubuh kita juga masuk ke dalam bumi. Maka dimanapun kita melangkah di dalam bumi, dimanapun kita itu menginjakkan kaki di bumi, semuanya itu manfaatnya adalah berkah, atau kita mendapatkan berkat dari perjalanan kita dan dari berkatnya bumi. Gitu. Artinya kalau orang Jawa, artinya kita sudah bisa ngeruat atau murwa kala. Murwa, purwa dari kata pertama atau kawitan, kala adalah penyakit. Artinya kita bisa membuang awal penyakit yang ada di dalam diri kita masing-masing.